Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini dengan judul Sistem Pencernaan Makanan pada Manusia bersama Ibu Welfariza. Dengan kompetensi dasar menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Indikator pembelajaran: 1. Mendeskripsikan tentang proses pencernaan. 2. Membedakan antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan sebagai penyusun sistem pencernaan pada manusia. 3. Menuliskan kelainan atau penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencernaan pada manusia. 2. Peserta didik dapat menunjukkan alat-alat pencernaan dengan menggunakan gambar sistem pencernaan. 3. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian saluran pencernaan. 4. Peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian kelenjar pencernaan. 5. Peserta didik dapat menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahannya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi pembelajaran, sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan, bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Untuk melakukan pencernaan, kita butuh organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari 1. Rongga mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Ayo ulangi lagi dengan memperhatikan gambar ini. Oke, kamu pintar. Sekarang mari kita pelajari satu persatu bagian-bagian organ pencernaan manusia. 1. Rongga mulut. Bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau ptyalin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau ptyalin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa atau monosakarida sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Gigi manusia. Gigi di dalam rongga mulut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Gigi seri berbentuk pahat, fungsinya memotong makanan. Gigi taring berbentuk lancip dan runcing, fungsinya menusuk dan mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata dan bergerigi, fungsinya menghaluskan makanan. Ayo ingat kembali. 1. Di dalam rongga mulut makanan dicerna oleh titik dan titik. 2. Sebutkan enzim apa yang dihasilkan kelenjar air liur. 3. Apa kegunaan enzim amilase atau ptyalin yang terdapat dalam rongga mulut. 4. Gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Menuju ke mana makanan setelah dikunyah di rongga mulut?
menuju kerongkongan. Ya benar, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerakan peristaltik. Kerongkongan, makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan menuju lambung. Inilah gambar lambung manusia. Di dalam lambung ini terjadilah proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. 1. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan hingga menjadi bentuk lunak seperti bubur makanan. 2. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Asam klorida atau HCl berfungsi membunuh bibit-bibit penyakit yang masuk bersama makanan. 2. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. 3. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan kemudian masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Usus halus terdiri dari 3 jenis. 1. Usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti enzim amilase, berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa atau monosakarida. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Selain dibantu oleh getah pankreas yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan di usus juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu antara lain 1. Mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh menjadi asam lemak. 2. Memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Kedua, usus kosong. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi, yaitu 1. Dengan bantuan enzim maltase yang berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. 2. Enzim sukrose berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. 3. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa. 3. Usus penyerapan atau ileum. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus. Di bagian fili inilah tempat penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Pada ujung usus halus terdapat umbai cacing yang disebut juga dengan usus buntu. Kegunaannya sebagai klep penghubung antara usus halus dengan usus besar, agar sisa-sisa makanan yang telah keluar dari usus halus menuju usus besar tidak dapat kembali masuk ke usus halus. Yang kelima, usus besar atau kolon.
Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineral. Kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja atau feses terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tepatnya keluarnya feses atau tinja, ampas makanan sisa proses pencernaan. Selanjutnya ada organ tambahan dalam proses sistem pencernaan. Di antaranya hati, empedu, dan pankreas. Hati berfungsi menghasilkan getah empedu untuk proses pencernaan lemak. 2. Pankreas menghasilkan getah pankreas untuk disalurkan ke usus 12 jari. 3. Kantung empedu. Getah empedu akan disalurkan ke duodenum untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya, gangguan dan upaya pencegahan pada sistem pencernaan makanan. Di antara gangguan pada sistem pencernaan ini, 1. Obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Upaya untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan pola makanan teratur atau diet. Yang kedua, gangguan pada sistem pencernaan, karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Upaya pencegahan karies yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, MAH atau gastritis. Sakit MAH atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. MAH dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung berlebihan. Yang keempat, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli. Upaya mencegah diare adalah dengan menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, karena makanan yang kurang higienis biasanya mengandung bakteri yang dapat menyebabkan diare. Cucilah tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. 5. Konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi adalah kurangnya asupan makanan berserat atau kurang minuman. Upaya mencegah konstipasi diantaranya adalah tidak sering menahan buang air besar, makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, hindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula,
seperti makanan manis, keju, makanan olahan, karena makanan tersebut dapat menimbulkan konstipasi. Minum cukup air. Terima kasih. Mudah-mudahan bahan pembelajaran ini dapat berguna.